Istikmar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean rasani teman-teman ya kualat itu bagai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro, tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja itu sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rotok goblok banget. Wong undang penjajah kenapa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatona ada berkecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji harusnya orang itu semuanya pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Biasa berkali-kali mencontohkan kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena tidak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah, alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, ini pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Nah, kiai-kiai sudah ada berontak, didirikan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama, sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hasyim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi apa? Jihad. Jadi ini mukadimah sebagai pembenaran, sebagai studi saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajul Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa. Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada idolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga akan idolakan kita. Itu kan sia-sianya orang, anak kita aja nggak pernah idolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, pinter sampai berubat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Kalau orang punya alpat, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya alpat itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya orang miskin itu yusyarikul azniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyun sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya alpat, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya alpat itu masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar.
gunanya apa punya rumah banyak. Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai hanya satu. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak, biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan. Nah, itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman dan dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunia bihadha firiha, berarti dia sudah punya dunia isinya. Karena polanya sama. Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan bulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lain. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan warga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatul Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu di antara 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Bang saya miskin, nggak perlu urun, bang saya miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Jadi itu kadang mangane tanduk, itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nah antri moh, kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka ada bawa makanan sedikit ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, mereka berpikir, oh ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai, duit telo, tiga no telo, duit wi, tiga no wi.
Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kasus kula ini kan mesti mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Lah tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau pikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wah, boleh medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, gue medit orang itu penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan tidak sampean, terus dia nggak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu tidak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung dia dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud Berkih, ada baca Berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang Berkih, ada Berueh. Saya juga gak tahu orang Aceh kalau baca Berkih nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, soal pacaran kabupaten berkata gini dok ribet itu. Awas itu, baru ngaji langsung lali berarti sampai. Sudah kalau gak urun ini sudah luar biasa, gak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus tunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Bukan fis sarra saja, ketika wa dharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak kata saya, enggak ada masjid agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sama nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin, itu kan kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak atau utang ke ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Habib Bidin, mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid, karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bangun. Ya, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliaran itu kan sudah ke
selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati. Wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah, Kia itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo ui, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu, atau apa itu, pisang itu, arasnya pisang itu, grogolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi baru kaya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi dukung orang miskin pasti menang kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Itu yang diceritakan di perang Tabuk. Mimpa dimaka dayasi hukulu bufari krimin. Jadi perang Tabuk itu perang. Di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh. Dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Itu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras. Bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi. Orang pati kecangkeman toma, orang pati kakian menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Ya itu saja sebagai mukadimah Hairik Santris. Terusnya ngawas menjadi tolibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab. Mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di beberapa di surat Mudaththir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhar. Jadi alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wasani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzimu. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al-asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al-asoh harus assalamualaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olahe nglafadzno mu salamun alaikum. Terus kultu Dewi Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'u wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamualaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama. Karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo. Ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang. Soalnya saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah.
Tak tanya, kok bilang alhamdulillah? Orang-orang Islam itu kalau senang bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layas itu mari tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layas ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, ya ribet. Makanya ulama itu berdebat lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat. Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat. Biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebenarnya ada problem. Jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu dibikin. Yang lewat itu karena saking nggak pernah ngaji, tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah nggak ada salah. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salam. Dia memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Itu kalau kita memang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini memang. Nah barokahnya ngaji fikih itu begini lah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya itu orang NU itu pusing dan terlalu semangat, apalagi yang was-was, itu semangatnya Masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang satu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang satu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam, kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggir, sampai pinggirnya takut kan bulan kali ini. Ada yang kayak orang gak punya uang, Allah Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau teman ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, habis takbir ya sudah. Ada yang sedekapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Oh semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sedekap begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Ada yang sambil rasa-rasa semua macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyatullah namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Itonis kita hukumi sunnah. Carudin kok ada sokat solatu seperti kemarin di Minhajul Talibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap. Sehingga kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi, sof itu nggak ada orangnya, ada kosong itu jalan kaki, kursinya di bawah. Membawa kursi kuat, sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa nggak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, kalau ditelepon diangkat soli, itu macam apa? Maka gebrak terus. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon, digulai teleponnya, saya wakil gulai ini, tak usah ngelan ya. Orang ketemu soli, sepatih.
Nah, kita akan diajarin di Indonesia kan itu membatalkan apa? Sunat. Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KPIH, dilatih Kemenang, masih dilatih di setempat. Meskipun niatnya ya kadang nggak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak, sholat gak sah, gak apa-apa, aku gak bayar, ini haji. Dia itu sholat betina, rata kursus bekulah. Dari ngapain kaji, dia takut, tak takut. Sholat dia rata takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, terus gak bayar, ini haji. Wah, juli kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuat. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Nah, haji rasa berat terus bayar. Nah sholat rasa nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya, semua cobalah. Padahal ini Raden Asnawi dikarang kesolatan, supaya orang sholatnya benar ya, sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdillah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, atidan bina torofaihi ala atid. Ini, kayak cita-cita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu itu, kalungkan itu. Terus ada orang-orang tadiin bilang gini, ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget ya. Terus kata Jabir bin Abdillah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan mengira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, yang tengah hujan, rasa sholat, ngaku-ngaku juga, ribet kan? Artinya apa? Ilmunya harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas, tahu. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu, semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat, saya ulang lagi pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbuk, Nabi naik unta itu lebih afdal ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul bi qadri ta'aruf. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Ini barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah, berkendara juga boleh. Ya udah
juga sahabat yang sengaja omong-omongan. Maksudnya tawaf kan kudunya menang wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu lama menjaga konstitusi. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa. Karena dulu kalau soleh kebanget, lu yang ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu ini gak akan ada yang itu, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Sehingga kita ditegur, supaya tidak usah dagang dicukupi negara. Beliau setuju dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Uang mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman batat, sing repot sing genti. Nak soleh kok teman-teman. Mesti nak soleh itu kira-kira lah, teman-teman. Sakit sing genteni, repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putra Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Apa gue salim, gue ngaruhi gede. Diterima semua pihak, repot sing gede. Makanya kalau khusnudon anak kiai ke pas-pasan pun mesti ikut dianggap strategi dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasihan anak kamu nanti. Kasihan deh. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget. Tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'dak sausi siro. Kowe terlalu bener sih repot aku. Kowe penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetap ya kayak Abu Bakar. Maksa soleh kayak berak soleh kira-kira lah teman-teman gitu. Ini cerita ya, jadi sama benar. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kayak ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna sahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan itu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi endek. Ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wizrun. Kalau dia begitu selain istrinya kan dosa. Berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu tidak ada. Itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minasukun tarkul qatli wa minasukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatoan seprapat nang omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong nang omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misalnya. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampai turun mulai barisan nanti subuh hadza taroka zina wa taroka sariqah wa taroka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul fikih itu kamu tidur habis isya sampai subuh hadza tarokal ma'asi kasiroh. Nah yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk hadza tarokat tahajud wa tarokal witro wa tarokal ribet itu. Nah kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbak Zubair sering jagungan, dulu Mbak Tur sering jagungan di depan masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan bekonco ya senang, gejul-gejulkan bekonco ya senang. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati
maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidad bil mubahat kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo melarat atau cocokan melarat itu kan keren loh. Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir ini terus cocokan. Lha kowe gak apa-apa sabar kabeh konco-konco wae kamu. Oh itu ibadah yang luar biasa. Berridho sama kodok, nah macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dhahab ila niklaba, tarokat dhahab ila mahalil ma. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi, kamu sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur ada tarokal maasi, alhamdulillah. Meskipun ya orang agama kamu sih tarokal maasi wa tarokat toat, sudah lah apa-apa lah. Tapi ya di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Loh, kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Dan saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya, sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marrotan yaminan wa shimalan. Multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah satruse alisa terus nawiyan assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wa yanwil imamu assalama alal muqtadin wa hum arradda alaihi wa hum yanwauna napa arradda alaihi. Jadi wahum yanwuna arradda alaihi. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan diwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, dan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi. Andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat. Berarti sholatnya enggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau roktus sholat biman wa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak. Dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak. Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama. Siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Loh niat banter nyentak pangeran untuk istighfar biar gak sopan belas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan ini loh sholat gue sebar. Nah aku apa makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu.
Ada yang separuh-separuh, ya tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan, karena memang kata Surahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin, kemudian ada yang mak. Ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiri. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Rabtus sholati biman laisa fi sholatin, itu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Ya nyuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kitab teksnya Mbak Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-thahirin ajmain, amma ba'du. Saya langsung ke poinnya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya, jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim, turosinya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat, dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahim Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah Nahdiyah itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Si orang Arab dulu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat munut gandul apa? Keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon, dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bakas Mbah Hasyim. Andaikan orang gak, Mbah Hasyim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbak Mas Somali yang ngarang Soro, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang gak akan bagi bakas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, istaqobalawo minam kita kembali agar sana. Ini kan sehingga, nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepintar Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pintar Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar muridnya daya'ahu ashabu. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya intiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Dan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama Zuriyah Mbak Sambu. Ya ada legal sama Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang.
Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan tidak sopan. Jadi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Mahathir. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wasohbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan washabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahlu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali wa sahbi ajmain. Selain males ya khutbah